pakai data kalau bisa. Oke, sebentar ya kalau pakai. Tapi pada dasarnya sih kami tidak dibilang kalau ada ya upahnya ya masuk surga, kami upahnya gitu. Nggak ada Berarti kayak gini, mendapatkan. berarti gini, ada orang yang bersedekah 1 miliar itu sama aja dengan orang sedekah cuma 1.000 perak, sama aja. Ya karena bahkan di dalam Alkitab kami tertulis bahwa seorang No, janda yang maksud saya bukan, maksud saya itu gini dulu kakak jelaskan dulu yes or no-nya baru dijelaskan. Ya maksudnya jawab dulu, karena kalau seandainya kakak sudah menjelaskan berarti kakak, saya nggak tahu nih kakak sepakat atau enggak. Pertanyaan saya gini loh, kalau orang Kristen dia sedekah cuma 1.000 perak, itu sama saja surga dengan orang yang sedekahnya 1 miliar, nggak ada bedanya. Padahal sama-sama baik dua-duanya. Atau orang Kristen yang menghabisi nyawa 1.000 orang dengan yang mematikan 1 ekor kecoa aja itu sama-sama masuk neraka. Atau membunuh 1 ekor ayam atau apa ya, membunuh 1 ekor apa yang berdosa ya dalam Kristen. Membunuh binatang berdosa nggak? Nggak berdosa. Atau membunuh anak kecil ya, nabrak anak kecil misalnya. Bagaimana hukumnya orang Kristen nabrak anak kecil 1 orang ya, dan dibandingkan dengan orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang itu sama-sama masuk neraka dengan hukuman yang sama. Kalau di Islam nggak kak, tergantung perbuatannya kak. Kalau di Kristen gimana? Kakak jawab pakai dalil dulu, baru kita masuk nih. Kalau nggak bisa kita masuk diskusi, susah kita. gitu ya. Gimana? Saya mau menjelaskan tapi karena dibilang harus apa namanya iya dan tidak, ya kan saya No, harus pakai jelaskan. data, nggak pakai data kakakku. Ya, dan tertulis dalam Alkitab tentang persembahan ya, banyak persembahan tentang persembahan. Kalau tentang dibilang membunuh itu juga ada di Alkitab, jangan membunuh, tapi jangan membunuh apa gitu. Itu kan binatang dan segala macam. Tapi bukan sampai ke situ intinya. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Nggak, kakak paham nggak sih pertanyaan saya? Gini loh kak, nih kalau seandainya ada orang yang Iya, ngerti saya. memutilasi anak kecil, ada 10 orang anak kecil ya, dengan orang yang nonjok orang lain, itu sama nggak hukumannya? Sama-sama berdosa, sama-sama masuk neraka, ya nggak diadili, pokoknya sama aja lah gitu. Ada nggak? Kalau di kami nggak, kan saya bacakan dalilnya tadi. Jadi koruptor 1 triliun dengan pencuri uang 10.000 sama nggak dalam Kristen hukumnya? Kan nggak ada dosa Sama, besar-besar kecil. itu berdosa, namanya mencuri ya berdosa. Bukan, ya. sama hukumannya sama hukumannya gitu. Dosa. Tidak Ya, ada hukumannya ditulis. sama. Ya, dia berdosa karena dia mencuri. Berarti tidak adil ya mencuri. kak. Berarti tidak adil ya. Oh, Sorry itu saya aku bilang nggak adil ya. Ya nggak adil dong. Kenapa aku bilang nggak adil? Ya berarti kan menyamakan. Kan tidak adil berarti. Iya, tidak adil Ya, ya. tidak adil ya. Kalau menurut kakak adil nggak itu? Menurut kakak adil tidak? Kalau ada nggak, bentar. Kami lebih jarang memahami keadilan, kami lebih memaham tentang kasih. Itu aja. Oh, Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? nah ini dia kak bedanya kita ya. Kalau di Iya, kami betul, Tuhan betul. kami itu bukan hanya kasih tapi juga adil. Karena kalau seandainya dia tidak adil ya nggak bisa dikatakan kasih. Kasih itu kan harus sama kak, merata semuanya kak. Kalau kasih hanya kepada satu oknum tertentu itu namanya nggak kasih kak. Contoh nih ya, kalau seandainya Tuhan Anda mengampuni orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang dan kemudian dia juga membiarkan orang baik yang telah memberi makan 1.000 orang, berarti ini nggak adil. Ini bukan Tuhan yang bisa dikatakan Tuhan ya. Karena salah satu sifat Tuhan itu harusnya adil. Kalau dia nggak adil ya apa bedanya sama iblis kan kak? Ya kan? Ya nggak sih? Nah, maka ini perbedaan kita kakakku. Dalam Islam itu kak ada aturan yang berlaku. Iya, Wajib beda. itu artinya hukum yang kalau tidak dilakukan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Haram itu kalau dilanggar dapat dosa, dilakukan dihindarkan itu berpahala. Sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dilakukan juga nggak berdosa. Yang mubah itu ya dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Inilah Islam kak, detail. Nggak bisa kak kalau Tuhan itu kasih hukum tiba-tiba sembrono nggak ada manfaatnya, buat apa? Begitu. Iya, Nah, ngerti. di Kristen ketika kakak bilang kami lebih memperturutkan kasih, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kasih menurut Yesus? Yesus ngajarkan kasihnya seperti apa? Karena setahu saya kakak baca tuh Lukas pasal 6 nomor 30 misalnya kan. Iya. Barang siapa yang jangan kau membalas orang yang mengambil punyamu menyakitimu, jangan kau meminta apa yang telah diambil darimu. Itu kan bahaya kak. Contoh, kakak kalau dirampok kakak nggak boleh minta balik. Ini kan artinya menyuburkan perampok, membela perampok, membiarkan perampok. mengasihi Ini nggak dia, adil. Ini nggak adil Ya, banget. Ya adil buat para perampok sih, karena perampok ya beruntung mereka nggak dipukulin. Iya, Kalau di Islam betul. nggak bisa perampok potong tangan kak, nggak bisa, itu adil.
Lebih baik jadi jahat aja. Iya, jadi kalau 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 seandainya kakak, kalau kita bicara secara naluri ya kak, manusia udah dihukum aja masih kurang ajar loh kak. Residivis itu walaupun udah masuk penjara masih melakukan kejahatan kembali loh. Gimana orang yang nggak dihukum sama sekali kak? Bisa jadi mereka menghalalkan perbuatan jahat lah. Nah, pertanyaan saya, orang yang berzina di dalam kitab kakak hukumannya apa? Itu di dalam Alkitab tertulis itu dilempari batu. Ada nggak Tetapi orang Kristen yang sudah melakukan hal itu? Kalau di Islam ada kak. Kalau banyak. kami melaksanakan hukum Islam itu ada kak, banyak yang sudah dirajam sampai mati, banyak yang telah dipukul. Di Kristen ada yang melakukan hal itu. Setahu saya enggak deh, kan kasih musuh. Ya, Yesus waktu itu ada yang berzina terus di dalam cerita di dalam Kan nggak dihabisin sama Yesus kak, kan ya, dimaafkan Yesus sama pun Yesus, mengasihi. dibiarin. Ya, Yesus Ya mengasihi. berarti nggak ada Iya. hukumnya itu kak. Berarti itu hukumnya nggak berlaku lagi dong. Tapi Ya kan? pengajarannya itulah yang kami harus lakukan. Bohong. Apa Kami yang harus belajar dilakukan? untuk memaafkan. Di mana orang kami kalau belajar di untuk memaafkan, untuk kasih, mengasihi. Enggak, yang benar yang mana sebenarnya tuh? Di Kristen itu orang berzina dihukum atau dibiarkan? Yang mana yang benar kak? Saya nggak ngerti nih. Kalau Yesus kan membiarkan. Kalau di Kristen itu katanya mau dihukum. Asalkan dia tidak berbuat dosa lagi, itu kami. Dari mana bisa kalian memastikan dia tidak berbuat dosa lagi? Ya, karena Tuhan kan maha tahu. Artinya Ya kan kakak tidak maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Emang kakak Iya. tahu? Misalnya kakak berzina nih, anak kakak berzina. Kakak lempar nggak pakai batu sampai meninggoy? Kita harus belajar untuk mengampuni dulu, mengasihi. Ya udah kalau gitu dulu. nggak apa-apa berzina di iman kakak. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Oh, enggak, begini. Terus apa komplit? kita tetap Apa kalau berzina emang memberikan emang kalau di Kristen kesempatan. berzina emang kenapa? Nah, itu tuh pertanyaannya ada. Kalau di Islam nggak bisa. Berzina kalau tidak ada kafarat di dunia pasti dapat kafarat di akhirat. Artinya apa? Dibakar dulu kak, dibakar direbus dulu kak sampai meletup tup. Makanya jangan gampang berzina. Nah gitu. Nah kalau di Kristen gimana? Kalau berzina gimana? Apa? Emang kenapa kalau berzina di Kristen? Emang masuk neraka? Begini, kalau dalam kekristenan kan itu saya katakan tadi itu mengasihi ya, asalkan dia tidak, kata Tuhan Yesus kan begini, berarti nggak apa-apa ya, pergi, Kak? tapi Nggak asalkan apa-apa berarti. jangan berbuat dosa lagi, jangan Ya lagi, emang jangan kalau berbuat dosa lagi. gimana? Kalau Kalau dia berbuat dosa emang. dia pasti berdosa dan upahnya Terus adalah kenapa? maut gitu. Oh berarti Upahnya masuk adalah neraka. maut. Berarti masuk Yes. neraka. Ya. Oh berarti nggak ada dong orang Kristen yang masuk surga. Nggak ada Orang berarti Kristen ya. yang masuk surga. Ya karena Kita kan kan bukan, ada kita manusia. kan bukan Tuhan. Kita kan Kak, bukan gini Tuhan. kak, Tuhan kan gini. Kenapa saya katakan tidak ada umat Kristen kita yang masuk itu surga? Tidak bisa kita Gini, Kak, Tuhan kita bukan. itu tak bisa kita logikakan dengan Bukan, pikiran jangan manusia. bicara Tuhan kak. Kayak bicara Iya. pengetahuan kakak tentang agama kakak. Kan gini nih kak doktrinnya, upah dosa adalah maut. Berarti Iya. dosa sekecil apapun nyolong permen karet di Alfamart tetap masuk mati kan kak? Masuk neraka kan? Yo, Nah, itulah. Dalam agama kakak, apakah manusia ini ketika jadi Kristen maka tidak pernah lagi berbuat dosa? Ada nggak gitu dalilnya? Ketika jadi Kristen tidak berbuat dosa lagi ya, orang manusia, namanya manusia kan, kita masih tinggal di dunia ini ya, masih ada Pasti berdosa kan? banyak dengan Ya dosa, udah, berarti nggak ada yang Kristen yang masuk surga. Kenapa? Ketika jadi Kristen dia tetap berdosa, upah dosa adalah maut, mati semua kak orang Kristen. Karena nggak ada satupun orang Kristen yang bisa melepaskan dirinya dari dosa kan? Percuma kak, Iya, Yesus itu tapi mati buat begini, kakak. tapi sebenarnya gimana? bukan begitu cara berpikirnya ya, karena Gimana? Ajarkan karena saya yang cepat. ya dalam pengajaran kekristenan dalam Alkitab kan Uni pasti sudah tahu juga, karena Uni pasti belajar juga kan, Tahu, mencari doktrinnya pun tentang saya Alkitab. tahu. Ya, Tahu ya, banget. itu sudah pasti tahu ya. Tapi kan artinya begini, kita ini kan, Tuhan kita ini kan ditulis dan yang kami percaya adalah pengasih begitu, dan dia itu sangat mengasihi. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau berzina nggak kalau apa-apa bisa jadinya. begini, tapi bukan berarti Gimana sih? seenak-enaknya ketika kita sudah berbuat dosa, kemudian Tuhan katakan jangan kamu berbuat dosa lagi, itu jangan lagi kita berbuat dosa lagi, begitu. Ya kalau berbuat Ya. dosa gimana ya? Memang kalau berbuat dosa kenapa? Contoh, kalau dia mencuri, ya jangan lagi mencuri, sudah diampuni. Ya kalau dia mencuri emang kenapa? Ya karena itu dosa. Masuk neraka? Ya itu. Ya udah kalau gitu Yesus tidak Upah maut, buat menyelamatkan. dosa. Ya udah kalau gitu Yesus tidak menyelamatkan. Apa gunanya Yesus mati kan? Ya Yesus udah menyelamatkan lah. Ya, Kan gak nyambung. mati kan? Ya Yesus udah. menyelamatkan lah. Ya. Loh, katanya
Nah, kita bukan bicara iman. Kakak dengarkan saya. Ini doktrin. Enggak, nih. kami Kakak nggak pakai dengarkan. logika. Kalau kami itu Oh, karena begini, sorry, nggak bisa sorry di Uni. formal ini, Kak. Begini, kita Bahaya tidak kalau nggak pakai bisa, logika. ya, kita tidak bisa memahami Tuhan kita itu Nggak, saya secara pakai logik. dalil deh. Yaudah, saya pakai Iya, dalil karena deh. karena Tuhan itu tak terbatas dan kita pun Saya manusia nggak lagi. terbatas. Kakakku sayang, Gitu. kita lagi nggak bahas tentang Tuhan. Kita lagi bahas tentang hukum Iya, Tuhan. ngerti. Nah, Tapi artinya itu intinya sih sebenarnya. Kita Iya, tidak mau iya, bilang kita ini, lagi tapi nggak bahas Tuhan. Tuhan. Kita lagi nggak bahas Oke, Tuhan. oke. Dengar baik-baik teman-teman yang Muslim dan non Muslim ya. Doktrin Kristen itu saya tahu upah dosa adalah maut. Paham maksudnya? Dosa orang yang membunuh 1.000 orang dengan mencuri permen di Alfamart itu sama saja, sayang. Ngeri. Di sini ketidakadilan Tuhan berlaku ya. Yang kedua teman-temanku yang baik-baik ya, dengarkan baik-baik nih. Selain upah dosa adalah maut doktrinnya, yang kedua adalah setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah tidak berdosa karena sudah ditanggung. Maka pertanyaan ini, kalau mereka berzina setelah jadi Kristen, kemana perginya, surga atau neraka? Maju kena, mundur kena, kawan. Kalau mereka bilang ke neraka, artinya Yesus tidak menanggung dosa mereka. Yaudah mereka meninggoy masuk neraka, nggak ada gunanya Yesus meninggoy. Kalau mereka bilang iya kami tetap masuk surga, ya berarti nggak apa-apa berzina aja udah. Kenapa? Itu udah ditanggung kok. Nah, tapi kalau dijelaskan, iya kan kami dilarang. Itu kan cita-cita dan angan-angan. Halusinasi. Maksudnya apa? Kita semua berusaha supaya tidak berzina. Tapi kan di Kristen kan tidak ada yang tidak berzina manusia. Kenapa? Ya karena manusia semuanya telah berdosa. Maka doktrinnya tabrakan sama doktrin lain. Dalil kitab suci tabrakan dengan dalil kitab suci lain. Dan semua itu baik dalil dan doktrin tabrakan dengan logika dan naluri manusia. Makanya kami tidak bisa mengatakan bahwa Kristen ajaran benar karena tidak jelas parameternya. Kalau kami jelas, Kak. Kalau kata Allah, wa aqimus sholat, wajib hukumnya kami sholat. Nggak sholat, kafir, musyrik, neraka jahanam tempat. Oh, si A kan nggak sholat hari ini, besok dia bertobat sholat. Nah, ini baru kita jelaskan. Ada dalilnya kata Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia pasti masuk surga walaupun dia berzina. Maksudnya apa? Bukan enak-enak kau berzina terus kalau nyelonong boleh langsung masuk surga, tidak. Tapi kafaratmu tetap berlaku. Apa itu kafarat? Hukuman yang Allah berikan secara naluriah dan natur, di mana kau akan tersakiti oleh hati manusia, oleh lisan manusia, kau akan miskin, jatuh, tertungkup, tertelungkup, kau akan terluka. Itu kafarat. Makanya ketika terluka itu dosa terhapuskan. Atau kau harus beramal soleh. Kau harus bertobat dan beramal soleh, mengganti perbuatan burukmu yang lampau dengan perbuatan amal soleh. Harus ada usaha, nggak bisa enak-enak karena kita bukan anak Tuhan. Nggak ada ceritanya lu hari ini berbuat dosa tiba-tiba lu cuma tinggal percaya masuk surga. Emang siapa lu dalam Islam? Nggak ada. Surga bukan punya bapak moyang lu. Masuk kerja aja nggak bisa punya orang dalam sekarang, apalagi surga. Ya, surga yang punya orang dalam itu hanya satu di Kristen, yaitu punya bapaknya sendiri katanya. Makanya mereka bergelar anak Tuhan. Kalau kita nggak ada cerita. Siapa lu? Anak Tuhan. Lu keluarga Tuhan. Emang lu pikir Tuhan punya keluarga? Enggak. Jangankan lu keluarga Tuhan, ya. Siapapun engkau, kalau Allah tidak izinkan kau masuk surga, tak ada cerita. Upah dosa adalah maut nggak berlaku di Islam. Kenapa? Karena memang manusia memiliki natur berdosa. Maka dengan begitulah Allah menunjukkan betapa Allah ini Maha Pemurah. Walaupun kau berdosa tetap kau diampuni kalau kau bertaubat. Ini Islam. Jelas, detail. Secara naluriah masuk, secara akal sehat masuk, dan secara hati nurani masuk. Bagaimana mungkin secara hati nurani kita terima ada Tuhan yang menghabisi nyawa ribuan manusia dengan mengambil permen di supermarket, sama-sama masuk neraka bergelimangan dosa? Nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan Tuhan yang benar menurut kami. Bagaimana mungkin kau sudah berbuat baik menyelamatkan ribuan nyawa, tapi ketika kau sibuk dengan dunia kebahagiaanmu, kau cuma kasih makan orang sekali aja, tiba-tiba kau sama-sama masuk surga yang sama. Siapa kau? Itu Islam ajarkan, ya. Islam itu sangat adil Tuhannya, ya. Karena kalau kita katakan Tuhan itu tidak bisa adil, maka dia tidak bisa kasih. Karena kasih itu artinya mutlak, absolut, dan universal, bukan hanya untuk satu golongan. Kalau Tuhan hanya kasih kepada satu golongan, maka dia bukan Tuhan. Makanya di Islam itu Ar-Rahman Nur-Rahim itu dua sisi mata uang. Walaupun kau Kristen, kau Yahudi, kau Hindu, tetap kan nggak dihabisi Tuhan kau langsung. Tetap kau dikasih makan kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Islam. Maka di Islam nggak ada cerita upah dosa adalah maut. Dosa apapun yang kau lakukan, kalau kau bertobat, kau selamat til jannah. Asal kau bertobat. Kenapa? Karena memang manusia punya natur berdosa.
Nggak ada ceritanya kita menyalahi aturan, ya. Jadi inilah perbedaan kita, my sisterku sayang cintaku darling. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sangat Iya. paham bagaimana doktrin Kristen. Itu keimanan Anda. Nggak apa-apa. Oh, nggak bisa agama kami dipahami dengan logika. It's okay. Tidak apa-apa. Sebentar, yang hukum pertanyaan saya, hukumnya itu siapa yang buat? Nabi Muhammad ya? Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. pembuat hukum. Nabi Muhammad penyampai hukum. Oh, jadi Penyampai ketika hukum yang datang dari Allah. berarti artinya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Oh, jelas. Dari Apakah Allah ada Subhanahu. dalilnya? Oh, ada. Tidaklah yang disampaikan itu adalah berasal dari dirinya sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Itu dari Wa ma yantiqu Ustaz Arif? anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ya. Itu dia. Dan secara natural, secara logika kita buktikan Nabi Muhammad itu berasal dari Allah perkataannya. Tunjukkan satu saja data kalau Nabi Muhammad pernah berbohong atau pernah kontradiksi dengan dirinya sendiri. Kalau Yesus ada, saya tunjukin. Kalau Paulus ada, saya bisa tunjukin. Maka untuk membuktikan menggagalkan Nabi Muhammad sebagai nabi. Bukannya Nabi Muhammad, yang kata saya coba suka dengar ini, saya nggak tahu di mana. Tapi katanya Nabi Muhammad itu beristri banyak itu. Beristri banyak apa kaitannya dengan kedustaan? Emang dia berbohong sama istrinya satu kan enggak? Tapi kan Beristri itu banyak kan itu emang artinya dia kenapa? selingkuh. Itu kan selingkuh Selingkuh dosa itu nggak artinya? Islam? Selingkuh Selingkuh dosa artinya nggak? apa? Selingkuh artinya apa? Selingkuh itu gini Kak, meniduri yang bukan haknya. Misalnya Iya, suami iya. kakak nikah sama kakak terus tidur sama bukan istrinya. Oh, Nabi Muhammad kan dinikahi itu. Seperti Yakub punya istri 4. Emang selingkuh Yakub? Yakub itu punya istri Rahel, Lea. Pertama dia nikahi siapa dulu? Lea dulu. Ya, baru setelah itu dia nikahi Rahel, dia mencintai Rahel. Diberikan budaknya Zilpa dan Bilha. Emang Yakub selingkuh? Enggak, emang dia dihabisi Tuhan karena selingkuh. Bahkan Daud. di kitab kakak, Daud aja yang benar-benar selingkuh sama laki bini orang nggak dihabisi Tuhan kakak kok. Yang dibunuh Tuhan siapa? Anak hasil perjinahannya kak. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan kak kalau beristri banyak itu artinya selingkuh. Selingkuh itu apa kak? Kakak dinikahi tapi dia tidur dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Meski dipapap hoba-hoba anu sekali tak halal. Nauzubillah min zalik. Itu selingkuh kak. Timbang susah payah, menang apa lagi? Atau macam Bang Milo nih ya. Abang Milo ini dia punya istri. Dekat keluar dia bilang pergi ke kantor. Tapi dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Itu namanya selingkuh. Kalau menikah gitu. lebih dari satu itu namanya poligami. Bukan Poligami. selingkuh. Jadi dibolehkan ya, dibolehkan ya. Di kitab kakak juga dibolehkan poligami kok. Kakak baca 2 Samuel pasal enggak, 12 nomor kami 7 dan enggak. 8. Ya baca dulu Kami enggak ayatnya. ada. Baca dulu. Iya tahu Jangan saya. ada. Tahu. Itu Tahu 2 saya, Samuel mana? 2 Samuel pasal 12 7 8. Oh enggak boleh Itu kata dalam kakak. perjanjian lama kan, tahu ngerti. Loh, itu Salomo Tuhannya pun siapa? banyak. Ya, bentar aja di atas segala raja. Ya udah kalau gitu, tunjukkan dalil kepada saya larangan poligami di kitab kakak. Hanya punya satu istri di Mana Matius itu. dalilnya? Mana coba Di bacakan? Matius, bentar. Ya, coba bacakan. Mm-mm. Soalnya saya ini hanya pegang satu HP, sorry karena Nggak saya apa-apa. Kalau bisa saya bantu, saya Harus- bantu. Itu bukan jangan kakak gini ya. Saya tidak- Kebetulan saya kan pembaca kitab kakak nih. Saya sering Iya, sekali iya, mendengarkan saya orang Kristen salah paham dengan kitabnya sendiri loh. Didiksinya dirubah-rubah. Kak, setahu saya ayat yang kakak bawa itu bukan tentang poligami tapi tentang perceraian, Kak. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Nggak ada kaitan kak, poligami itu bukan perceraian kak. Poligami itu bukan menceraikan, tapi menikahi lebih dari satu. Kakak itu kan konteks ayatnya tentang perceraian. Gimana ya, dong? perceraian Matius itu perceraian. Nah, jangan disamain poligami dengan Artinya perceraian. kan kalau Saya minta. tak boleh bercerai hanya satu aja, nggak boleh lagi banyak. Lah sejak kapan poligami itu bercerai? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Mana sih? Oh, poligami tidak oh gitu ya. Enggak lah, poligami itu kan seperti yang dilakukan oleh David, Yakub, Abraham, menikah lebih dari satu. Kakak bilang itu perjanjian lama. Lah, emang nabi-nabi perjanjian lama? Emang nabi-nabi perjanjian lama yang kita bahas? Sebelum lari ke sana saya jadi ingat ketika tadi dibilang Daud berzina kan. Tapi Ya, berzina. waktu itu Nabi Nathan mengingatkan Daud. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud tentang dosa yang dilakukan oleh Daud, maka ada pengampunan dari Tuhan. Seperti itu. Ya berarti Dan gak dia apa-apa. akhirnya- Berarti Tuhan kakak mengizinkan perjinaan. Oh tidak, bukan perzina Lah. tidak, tapi pengampunan Ya udah, yang konsekuensinya Tuhan apa? kasih.
Kakak baca pengampunan Imamat itu. deh. Kak baca Enggak dong. Imamat pasal 10 nomor 20. Nih Tuhan Kakak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kakak baca kitab Imamat. Enggak dong. Barang Daud siapa kan yang itu berzina. jelas sekali. Daud kan Gantian, saya baca Daud, data. Ya, saya tahu Kakak kalau enggak ayat dong. itu sama Kakak. Kak, saya udah bertahun-tahun bahas ayat itu ya. Kakak baca dalam kitab Imamat. Barang siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Baca itu Ya, Kak. itu di kitab Imamat ya. Imamat ya. Nah, kenapa Daud nggak mati? Padahal dia berzina sama bini orang. Itu lagi-lagi kan kalau kita berbicara tentang konsep Enggak, Tuhan, itu jangan pasti bicarakan enggak- konsep Tuhan. Jangan Iya, Kakak benar, seolah lebih tahu dari Tuhan. beda, Pertanyaannya beda, gini loh. beda. Kak gini loh Kak. Karena Hukum, Tuhan bentar kami dulu. itu kami Kakak jangan mengenali sok jadi bahwa dia Tuhan. begitu mengasihi Ini kok Kakak kami. jadi Tuhan. Apapun dosa Kakak, kita diampuni saya tuh oleh nggak mau Tuhan. dengar asumsi. Digegen pressing balik KO tuh. Ya apapun dosa kita diampuni oleh Tuhan. Buktinya kalau memang iya gitu ngapain ada dosa waris Kak? Gimana sih Kakak? Nah saya tanya nih sama Kakak. Begini. Berzina itu bentuk dulu. Kita kan tadi bahas berzina nih. Berzina di kitab Kakak emang kenapa? Apa konsekuensinya kalau berzina dalam kitab apa? Berzina Kakak? itu ya dosa mau. Ya emang kenapa gini, kalau punya dosa? Emang kalau punya kami dosa ini kenapa? kan ibaratnya kami tidak didetailkan untuk apa sih dosanya. Nah ini apa dia sih kalau gitu nggak ada hukumannya. data Kakak bicara. Nih saya ini enggak. paling Kak saya ini diskusi ya Kak ya. Orang awam di tempat saya tuh bolehnya bertanya Islam. Tapi karena Kakak banyak sekali klaim Kakak dari tadi, saya harus tunjukkan kepada publik bahwa Kakak itu hanya sekedar mengklaim tanpa bisa menunjukkan data. Bahkan saya bisa Data. menghancurkan doktrin Kakak. Contoh, Kakak bilang apa tadi? Upah dosa adalah maut. Kak, Ya, tunjuk itu di kepada Roma. saya apa dosa Di Roma, Elia dan Roma, juga Roma. ya udah kalau gitu tunjukkan ke saya. Tunjukkan dosanya Henok dan Elia. Apa? Sebentar, ini Nggak yang ada, mana kan? yang mau saya tanya ini? Nah. Yang mau saya tanya ini mana? Upah Bukan, dosa saya atau saya Henok? saya lagi membongkar doktrin Kakak yang Kakak coba sesatkan kami di komal kami nih. Upah Nah, dosa saya adalah tidak maut. menyesatkan loh. Ini saya tunjukkan kalau Saya Kakak hanya menyesatkan. memberikan nih. pemahaman saya Iya, saja. tapi kan kita kan menanggapi Kak. Kak, upah dosa adalah maut. Apakah setiap manusia yang dilahirkan dari Adam itu berdosa Kak? Jawab. Begini ya kan gimana saya menjelaskan sederhana saja sih nanti bilang nggak Jawab ada simpel data. aja. Kalau Dia nanti- ini nggak pernah menjawab dia. Ya, jawab saja Kak sesimpel mungkin. Menurut Kakak, doktrin bahwa setiap manusia telah berdosa itu Kakak yakini tidak? Doktrin manusia telah berdosa. Manusia Iya. lahir dari ya semenjak Adam dan Hawa ketika Iya, Hawa makan oke. itu manusia sudah berdosa memang. Upah dosa adalah maut kan Kak? Berarti Betul. orang yang setiap manusia pasti mati kan? Iya. Sebentar Tunjukkan kalau dosa begitu Henok. saya Tunjukkan tanya bentar balik dulu. boleh nggak? Kakak belum selesai. Tunjukkan dosanya Henok Kak. Karena kalau Kakak tidak mampu menunjukkan tidak dosa Henok, berdosa. disinilah saya. Ya sudah kalau gitu gagal doktrin tadi. Doktrin upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Itu sudah Bukannya tidak pribadi berlaku. yang itu kan tertulis dalam Alkitab. Kami tidak langsung mengambil itu sebagai pemahaman doktrin, tapi itu Ya jelas kalau gitu ada di apa dalam gunanya Kak ayat itu? Ini gimana nih ayat itu bertentangan dengan realitas konkret yang terjadi dalam kitab kalian sendiri? Katanya upah dosa adalah maut, semua manusia telah berdosa. Henok tiba-tiba ke surga tanpa kematian. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Kak ada dua Iya, kemungkinan tapi Kak. kan itu- Pertama itu kalian kan yang sejarah menyalahi doktrin. tertulis. Itu kan Ya kalau sejarah. gitu Artinya kita bohong, bisa Kak. memahami bahwa Ya kalau gitu bohong, nggak tidak sesuai. bisa kita katakan bohong. Loh, Itu kok tidak sejarah yang perlu patut juga kita pahami. Coba bahwa Kakak orang jelaskan yang deh. tidak Coba Kakak berdosa jelaskan itu dulu. Kakak pasti nggak usah masuk lari kemana-mana surga, deh. Kakak ini udah mulai ngeles. Kakak saya tanya deh. Kakak percaya tidak pernyataan dalam kitab Bapak upah dosa adalah maut? Kakak, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, iya di dalam Berarti Alkitab dosa sekecil kalian. apapun mati ya? Dosa sekecil apapun mati ya? Diulang-ulang lagi yang ini Uni. Boleh yang Nggak lain boleh apa-apa. saya bertanya Kenapa? nggak? Kenapa harus diulang-ulang supaya kami bisa membuktikan bahwa kakak itu pelin-pelan dan tidak konsisten dengan jawaban? Ya, saya ini hanya saya buktikan. memberikan apa yang saya ketahui. Kalau Iya, saya saya, Uni kalau saya upah dosa adalah maut, berarti Yesus berdosa karena dia kena maut di tiang salib. Berarti dia berdosa Ya, dia. dan justru Henok tidak berdosa karena dia nggak pernah mati, Bang Andi. Yesus berdosa karena dia Nah, mati. Yesus berdosa dia mati. Sesimpel itu kita. Itu. Nah, Itu masalahnya kan begini ini pemahaman. Makanya tadi si Bang Goldian nggak ada bilang, kaitan dengan pemahaman Sebentar. kakakku. Tadi itu saya ketika Ini pertanyaan kita awal lugas-lugas tegas aja. Sebentar, saya bicara dulu sebentar. Ketika Bang Goldian saya tanya, saya dibilang begini, jangan bawa pemikiran Kristen ke Islam tadi waktu Uni nggak ada. Nah oke, sekarang coba, berarti sekarang saya juga mengatakan bahwa jangan bawa pikiran Islam kepada pemikiran Kristen. Tidak Sejak bisa kapan kita saya bawa menafs- pemikiran? Saya Loh, bawa pemikiran Kristen enggak, Islam artinya kapan begini, sih? Saya bingung deh, Kak. Saya tidak artinya pernah bawa bahwa pemikiran Islam. Ini- Saya bukan bawa pemikiran Islam. Tuntutan hukum dari Ini membahas dari Bible loh. Islam tidak bisa kita Ini langsung pemikiran samakan. kakak. Kakak yang bilang tadi. Kan kakak bilang bahwa upah dosa adalah maut. Iya.
Iya, Setiap manusia sudah tertulis dalam berdosa. Iya. Kan Iya. kakak yang bilang, saya mau menunjukkan kalau kakak itu sesuai tidak dengan omongan kakak. Kalau seluruh upah dosa adalah, kalau seluruh manusia telah berdosa, maka tidak ada manusia yang tidak mati. Betul kan? Karena upah dosa adalah maut. Maka semua manusia telah berdosa. Betul? Iya, itu kan konsep Ya Umi. udah, tapi kan bukan konsep saya. Saya justru tanya Iya. kakak. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kok konsep saya? Loh, Kan iya, gini, memang Kak, kalau kita kalau kalau saya kita jelaskan dengar nggak dulu, ada Kak. kesempatan Kak, nih. kalau Nah, cobalah. Saya kakak menjelaskan itu, jelaskan yang saya tanya. Kakak jelasin, saya tanya dompet, kakak jelasinnya sepatu, kan nggak nyambung. ya enggak lah, kan coba tanya yang mana. Gini, saya diskusi, saya gini ya, makanya saya tuh tidak ngizinin orang Kristen menjelaskan agamanya. Ini akan terjadi, teman-teman. Saya tuh dari tadi sudah bilang ya, Kristen tuh tanya aja lah. Kalian jangan jelasin agama kalian, karena ketika kalian jelasin agama kalian, kalian akan terpojokkan dengan kami, karena kami kritis. Kami kritis, gitu. bukan orang yang terima. Iya, kami baca Bible. Ketika Iya. kalian bicara A, di Bible kalian tertulis B, nanti pingsan teman-teman Kristen. Makanya jangan jelasin agama kalian di hadapan kami. Cukup kalian bertanya tentang agama kami. Contoh tadi tuh, upah dosa adalah maut. Iya, betul. Setiap dosa kecil aja semuanya mati. Betul. Semua manusia telah berdosa. Betul. Maka dua premis ini membuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak mati. Harusnya. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Sebab manusia telah berdosa. Maka secara konsekuensi logik, orang yang berotak, orang yang berakal akan paham. Setiap manusia pasti mati. Masalahnya di kitab Anda ada dua orang nggak mati-mati, Henok dan Elia. Tapi justru Tuhan yang katanya tidak berdosa malah mati. Kan kontradiksi itu. Dan jangan katakan itu pemikiran Islam. Bukan. Itu konsekuensi dari penjelasan kalian. Karena kami orang yang punya akal. Oh, nggak bisa pakai akal, ya sudah jangan bicara. Karena kami di sini orang-orang yang wajib pakai akal. Kalau seandainya nggak pakai akal, ngomong sama ayam, ngomong sama kambing, ngomong sama kera gitu. Jadi nggak usah dengan kami. Kami wajib pakai akal. Nggak pakai akal, Kak, nanti diterima semua. Si Baba juga dikatakan Tuhan nanti. Si Luga dikatakan Tuhan nanti kalau nggak pakai akal, Kak. Bahaya, Kak. Jadi inilah bedanya Islam dengan Kristen. Kami harus pakai akal, menelaah, menerima Iya. informasi ya. Iya, benar-benar. Udah, Ya, kakak gitu tanya loh. aja ya. Udah selesai ya, kakak tanya aja. Iya. Nah, inilah Sudah, Kak, sebenarnya saya sudah makanya selesai saya nggak bertanya tadi. Ya, Sudah udah. 3 pertanyaan, tapi tadi Siap. karena ada tadi Mohon maaf ya, agak membahas. keras ya barusan ya. Saya nggak Oke, nggak anti, apa-apa, Kak. Umi. Saya anti banget kalau ada orang Kristen yang mempelintir kitab sucinya di hadapan saya. Satu, saya anti banget kalau orang Kristen bicara nggak pakai data, Kak. Makanya saya tunjukin cara saya keras gitu. Keras dalam artian itu bukan merendahkan kalian semua, tidak. Saya ingin Nggak, kalian tadi. lebih hati-hati dalam menjawab. Bentar, Kak. Saya ingin, karena kita ditonton jutaan orang, ribuan orang. Ini dipublish di YouTube dan ini akan terdokumentasi bertahun-tahun. Masa kalian nanti akan ditonton ke generasi kalian? Oh, gini mama saya diskusi. Mama saya dengan akun Mak 3D bicaranya pelin-pelan sama Uniriva pepet terus. Saya nggak mau itu sebenarnya. Makanya saya bilang dari tadi, Iya. wahai saudaraku Kristen, lebih baik bertanya tentang Islam. Jangan jelaskan agama kalian karena kalian sedang berhadapan dengan saya. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pembelajar Kristologi. Berhadapan dengan Bang Hadi. Siapa Bang Hadi? Bang Hadi udah lama banget menterapi orang-orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat shock Sebentar, terapi. sorry saya Hati-hati potong. gitu loh. Saya kan memulai ini karena tadi ada yang bertanya tentang cara ada di mana Oh, Islam. ya Nah, udah, jadi ya udah. akhirnya kan kita Ya jadi udah. panjang seperti Ya ini. udah, ya Tadi udah, saya ya udah, memang ya udah, bertanya nggak apa-apa. tentang Islam tadi. Ya Oke, udah, jadi Udah, karena maaf ya kakakku sayang. Oke. Ya tetaplah kakak jadi Kristen tidak masalah. Tetapi ketika bicara di hadapan kami umat Islam harus pakai data. Karena ini kita bicara tentang Oke. knowledge, pengetahuan. Iya, Hati-hati iya. menjawab, menjelaskan iman sendiri. Kenapa? Takutnya nanti ketika bicara tentang iman sendiri tidak mewakili Kristen, akhirnya berantem sama Kristen sendiri. Makanya saya selalu pepet orang Kristen itu bicara pakai data. Oke kakakku ya, kalau membandingkan Oke. itu Kak ya, membandingkan itu berbahaya untuk umat. Jujur saya katakan, ada satu satu sesi diskusi yang sangat ekstrim. Apa itu? Langsung perbandingan. Itu akan terlihat nanti jomplangnya. Bagaimana Al-Quran itu bisa dibuktikan, bagaimana Bible sangat tidak bisa dibuktikan. Nah, ini akan menyakiti umat Kristen. Maka dalam nona komparasi ini harus ada orang-orang yang bisa bersabar menghadapi kenyataan. Kalau nggak bisa kayak nyerocos kita susah, kita diskusi, akhirnya debat kusir. Karena kami siap dengan data-data kok, Kak. Nah, jadi kakak silakan standby di sini bertanya lagi. Saya sapa yang baru masuk ya kakakku. Kakak boleh bertanya ya, jangan jelasin agama kakak. Nanti kakak bahaya depan saya. Sorry, saya harus turun ini karena saya harus. Oke. ini. Tapi kakak saya minta maaf ya, kakak tidak mau Nggak memojokkan apa-apa, kakak Umi. sebenarnya. Itu biasa dalam Mohon maaf perdebatan kalau saya juga. ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, makasih kakakku ya. Ya itu teman-teman Kristen akibat kalau saya tidak mengikuti anjuran saya. Anjuran saya itu kan begini, umat Kristen bertanya, non Muslim tanya aja di komal saya. Jangan coba-coba menjelaskan kenapa. Karena saya
apologet wati saya ini. Apologet wati itu apa? Seorang wanita yang manis seperti saya ini yang mempelajari kekristenan dengan membaca bahkan literasi aslinya dan bahkan mengenal doktrin dan memahami doktrinnya. Jadi kalau di hadapan apologet wati saya seperti saya ini harus betul-betul berdata. Kalau nggak berdata bahaya. Saya akan tuntut terus. Nanti kan malu nanti ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Mak Tridi luar biasa. Saya sayang dengan beliau ya. Semoga beliau dipilah, dipulihkan, dijamah dan dikembalikan ke fitrahnya sebagai muslimah. Insya Allah. Orangnya sopan. Orangnya sopan, saya suka, saya sayang. Tapi saya harus tegas. Kenapa? Saya hanya ingin membuktikan kalau menjelaskan iman Kristiani di hadapan saya itu berbahaya buat orang Kristen. Lebih baik bertanya saja. I love you Kakak Mak Tridi. Semoga tidak bosan dan tidak takut lagi ke komen saya. Saya tegas-tegas gini, saya baik hati, tidak sombong, rajin sholat, rajin nabung, rajin ngaji. Itu pun kalau datang bulannya, saya enggak. Kalau datang bulan enggak, ngamuk-ngamuk saya. Ya, kalau lagi datang bulan enggak. Sorry jilbab saya ala kadarnya karena saya terburu-buru tadi untuk masuk ya. Lanjut lagi diskusi kita yang seru ini. Dan tadi saya bilang sesi terakhir nanti kita ngobrol dengan Axel nih. Axel udah tutup nih. Axel, gimana pendapat Axel tentang perdiskusiannya Axel? Silahkan ya Allah, lucunya jilbab ini. Alhamdulillah bagus Uni. Masya Allah. Semangat terus pokoknya. Siap Axel, semoga Axel selalu juga ini ya. Ini ada non muslim naik nih ya. Buat teman-teman Kristen jangan ini ya, jangan tantrum di komal ini. Saya kasih kesempatan kok bicara ya. Kita sapa dulu nih. Halo Julio dan Justin, muslim non muslim. Halo Julio dan Justin, muslim non muslim. Dari namanya Kristenable banget nih. Halo Julio dan Justin. Oke, saya turunkan mungkin tadi tap-tap layar ya Bang ya. Kasihan ada foto baby soalnya, ada foto anak kecil, nggak usah. Ya. Oke Bang Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap. Pawang janda hadir di sini. Aduh ya teman-teman Kristen ya, supaya diskusinya tidak berantakan, teman-teman bertanya saja ya. Kalau menjelaskan agama Kristen nanti bahaya depan saya ya. Jangan, bahaya kalau depan Bang Dewa, depan Bang Hadi, depan saya. Soalnya kami udah lama belajar. Oke, Ampi, muslim non muslim Ampi, bukan Ampibi kan? Halo Ampi. Halo. Ya Ampi, mau menanggapi, mau bertanya atau mau ngapain? Mau bertanya. Pertanyaan pertama, langsung saja. Tentang surat Al-Ahzab 40. Surah Al-Ahzab. Oke, tar ya Ampi. Nanti kayak saya bahas hukum-hukum tadi ya, dalam 2 perbandingan tadi ya. Isa dan Yesus juga hukum, nanti itu mungkin kita bahas. Surah Al-Ahzab. Maka ana Muhammadun itu. Ayat 40 ya? Iya, maka ana Muhammadun aba. Oke. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Apa pertanyaannya Bang Ampi? Saya kan itu lihat di terjemahannya ini toh. Jadi saya mau bertanya, siapa yang berbicara ini? Oke, Ampi apa tadi? Siapa yang berbicara ini ya, Bunda? Semua Al-Quran itu isinya firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi di ayat ini Allah yang berbicara kepada Muhammad. Bukan di ayat ini Bang, di seluruh Al-Quran itu semuanya Allah yang ini kan berkata. kita bahas ayat ini. Ya kan saya jawabnya langsung semua, termasuk ini. Kita kan bahas ayat ini. Iya Bang, iya perkataan Allah terus kepada Muhammad. Kepada seluruh hamba Allah termasuk Nabi Muhammad. Pernyataannya bahwa Muhammad itu bukan bapak siapa-siapa, seluruh Al-Quran ini kan diturunkan kepada seluruh umat Islam melalui perantaraan malaikat Jibril dan perantaraan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga boleh menjadi
subjeknya atau yang dimaksud, dan boleh juga disampaikan kepada dia. Masalahnya apa, abangku? Maksud saya ini apa Allah yang berbicara kepada Muhammad? Ya Allah ya atau- Rahman ya Karim, iya abangku. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Iya. Mm-mm. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki Iya. di antara betul. kamu. Iya betul. Mm-mm. Ayat ini Terus? masa Allah berbicara kepada Muhammad? Nggak masa, Menjelaskan abang, nggak ada yang seperti masa di itu. situ. Ya nggak apa-apa. Masalahnya apa? Masalahnya ayat ini ganjil ini, Ibu. Ganjilnya gimana coba? Ganjilnya karena Allah masa berbicara kepada Muhammad, seharusnya Allah berbicara kepada orang lain bahwa Muhammad itu bukan Tahu aja. sekali-kalilah bapak. Yaudah, Bang Andi ambil alih. Iya. Bentar. Bang Ampi, Bang Andi di sini sudah moderator. Iya, belum. Saya tambahkan moderator Bang Andi dulu. Bang Milo, Bang Andi, saya serahkan komal ini kepada Bang Dewa, Bang Andi dan Bang Milo ya. Izin ya, tolong dibantu dulu komal aku, dibantu, jangan sampai rungkat. Aku serahkan aku serahkan Ampi dan seluruh tulangnya kepada Bang Andi dan Bang Milo dan Bang Dewa. Aku izin dulu untuk melakukan aktivitas yang lebih ini dulu ya. Oke, aku close cam dulu, lanjut. Jadi Assalamualaikum Ampi bersama abang-abang saya ya. Jadi ayat ini Al-Asr 41 itu asbabul nusulnya ada. Apa itu asbabul nusulnya? Mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Disitulah ditekankan bahwa bukan bapak di situ kepada si Zaid itu gitu loh. Ada asbabul nusulnya ini, Bang. Jadi ini Allah berbicara dengan siapa? Ya kan udah dijelaskan tadi. Tadi maksudnya Bunda tadi tidak menjelaskan. Kan ada yang bertanya tadi. Ayat ini ya. Iya, saya bertanya ini. Kamu ini yang bertanya, Allah tapi kamu berbicara bertanya, tapi kamu yang nerangin. Maksudnya Bertanya itu mendengarkan jawaban orang. Iya sudah, ini jawab sudah. Kamu udah dijawab tadi. Tidak ada jawaban. Berarti kamu nggak punya kuping mendengarkan. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Kau yang tidak punya kuping. Iya, orang sudah dijawab tadi. Coba saya tanya Ini dulu Muhammad. diam dulu kau. Teman-teman yang nonton di bawah yang punya kuping. Uni Ripa udah menjawab, A sudah menjawab, B belum menjawab. Coba di bawah. Yang punya kuping saya tanya, Bang ya. Bukan nama yang saya tanya, yang punya kuping. Yang di bawah yang punya kuping. Diam dulu, yang di bawah yang punya kuping, Uni Ripa udah menjawab. Begini abang, kau yang jawab saja. Kau yang jawab saja. Diam dulu kau. Udah ya. Weh, berarti yang nonton di bawah pada punya kuping. Ada yang bilang tidak menjawab berarti tidak punya kuping. Itu aja jawabannya gua. Kau menjawab sekarang. Muhammad berbicara dengan Allah berbicara Lagian dengan buat siapa? apa diskusi sama penipu, Bang? Kau Dewa udah yang ditipu penipu. kok sama dia. Oh iya. Kau yang penipu. Katanya dia mau ngasih handphone. Iya, karena kau Nggak taunya penipu. sampai sekarang itu handphone nggak pernah nyampe. Sampai sekarang ini kau Nomor kan penipu, mau menipu nomor orang WA Kristen itu dengan kau sudah bicara. dikasih sama Dewa. Katanya mau WA, ternyata tidak WA juga. Nah, penipu kan ini orang Islam, seperti ini. kamu mau Ya. Jadi jelas ya, si Ampi ini pernah menipu di depan ribuan orang di roomnya Abuya. Waktu itu Dewa menyadurkan satu ayat di dalam Bible. Dia katanya mau ngasih handphone, tapi ternyata setelah nomor WA Dewa dikasih, sampai sekarang handphonenya nggak nyampe. Dengan alasan, nah kita harus licik seperti ular. Nah ternyata dia mengakui kalau si Ampi ini adalah ular beludak. Dia mengakui sendiri loh, bukan kami ya. Bukan kami yang mengklaim dia ular beludak, tapi dia sendiri yang mengaku kalau dia adalah ular beludak. Dia yang mengaku, bukan kami. Udah penipu pula lagi. Lu udah jelek. kamu mau lari dari dekil. ayat ini karena ayat ini dijelasin, ayat ini dibuat oleh manusia. Loh, itu kan perkataan Allah sudah jelas di situ. Tadi kan Uni Ripa sudah menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan seperti itu, ya menurut ente ganjil ya sudah terserah. Yang jelas kami sudah menjawab.
Begitu, ya. Ini ayat ini bukan Allah. Nah, berarti gini, di dalam Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, Woi, iblis jangan lari berkata dulu, kepada kita Yesus. Nah, kan ente tidak Jangan mau lari, mendengarkan kita- jawaban. Di dalam Matius Kita bahas ayat ini Di dalam dulu. Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, iblis berkata kepada Kalian Yesus, tadi suruh bertanya. "Semua ini akan aku berikan kepadamu sekarang jika mau engkau lari. sujud menyembahku." Pertanyaannya, itu firman Yesus apa firman iblis? Pi. Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, Pi. Ya, Ampi penipu betul ya. Adek semuanya kemarin dia berjanji mau memberikan handphone kepada Dewa. Setelah Dewa menyalurkan ayat kepada beliau, beliau meminta yang namanya nomor handphone Kau Dewa. menipu orang Kristen Begitu Dewa dengan ayat kasih, itu. begitu Makanya Dewa saya kasih, harus kerjain kau ternyata Saya dia harus tidak kerjain memberi. kau karena kau Bahkan menipu WA orang pun tidak. Kristen dengan ayat Katanya dia sudah WA Dewa, ternyata dia sampai sekarang WA pun tidak WA sama sekali. Domba, penipu dalam nama agama. Ya, itu si Ampi ini, si penipu. Dan Kau menipu alhamdulillah orang Kristen dengan ayat itu. kemarin dia mengakui kalau dia itu adalah ular beludak. Nah, ini si Ampi yang ngaku, bukan saya yang ngaku ya. Bukan saya yang menuduh dia, tapi dia sendiri mengakui kalau dia adalah ular beludak. Nah, beres ya? Sudah. Alhamdulillah. Naikkan yang lain aja. Kita tidak berdiskusi sama ular beludak. Iya. Kita sudah menjawab barusan. Udah dijawab tadi itu. Al-Quran itu firman Allah. Udah dijawab, termasuk yang Anda tanya itu udah dijawab loh berkali-kali. Terus dia mengatakan bukan firman Allah, ya sudah. Kamu kok yang berpendapat, kamu yang bertanya, kau yang berpendapat, dasar penipu. Udah dijawab loh tadi. Ampi, ini wajah Dewa Ampi ya. Screenshot kalau dendam. Oh. Anton, silakan Anton. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada. Betulin aja bang. Udah dijawab. Ini riba. Saya juga tadi menyampaikan asbabul nuzul sehingga ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi dengan Zainab. Itu baca tafsirnya gitu. Itu firman Allah. Allah berfirman melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memahami, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam. Itu firman Allah, udah dijawab loh tadi. Itu katanya belum. Malah dia menjawab gini, itu bukan firman Allah. Ya sudah kalau bukan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.